Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi untuk pemrograman web dasar ya. Nah, file yang terakhir kita kerjakan kemarin itu ada di link di deskripsi ya, silahkan di download dan kalian pasang dan kita akan melanjutkannya di video ini. Nah, yang pertama, setelah kalian download, ada pw.zip, kalian ekstrak dulu. Jadi di sini kita akan memasang dulu ya project yang habis kalian download. Nah, ada pw.zip, kita ekstrak, lalu isinya ada project dan database-nya. Untuk project kita copy dan kita paste di seperti biasa di C, exam, htdocs. Nah, di sini kita paste. Nah, sudah ya, ada PW garis bawah 12345. Nah, untuk database-nya kita juga harus mengimportnya ya. Jadi pertama seperti biasa kita buka exam control panel-nya. Kita start dua-duanya, Apache dan MySQL-nya sampai mendapatkan port ya. Nah, ini sudah. Kita buka Google Chrome atau browser yang kalian punya, lalu buka localhost phpMyAdmin-nya. Nah, sudah seperti ini ya. Yang pertama kalian bikin database baru. Ini jika project terakhirnya di laptop kalian belum ada ya, masih ada di komputer di luar. Jadi kalian bisa melanjutkan di rumah dengan cara download project tadi. Ya, ada di deskripsi linknya. Oke, database kita bikin new, database baru kita samain aja ya, pw garis bawah 12345. Kita create. Nah, di sini sudah ada muncul pw 12345 dan database masih kosong. Kita klik import. Choose file. Lalu di database tadi yang ekstensinya .sql ya, .sql ini. Kita klik dua kali lalu kita klik go. Nah, dia akan mengimport database PW-nya. Nah, sudah centang-centang ya, berhasil ya. Di sini kita akan lihat. Oke, data barang. Nah, isinya sementara ini ya, sebagai contoh kemarin itu. Ada nama barang, ada harga, dan stok. Nah, kita coba cek lagi yang di htdocs. Di folder project kita, ada file koneksi. Kita buka. Nah, file koneksi ini harus sesuai dengan account phpMyAdmin-nya. Kalau tidak pernah dirubah, itu ya standarnya atau defaultnya, username-nya root, password kosong, dan nama database-nya ini. Sesuaikan dengan yang di sini ya. Ini, pw12345. pw garis bawah 12345. Berarti sudah sesuai. Kita tes. Kita akses. Coba kita buka nama project ini. pw garis bawah 12345. Localhost. Bukanya gini ya. Localhost pw. Nah, pw 12345. Oke, nggak ada error. Jalan ya. Nah, rencana untuk terakhir kan tambah data udah bisa ya. Tambah data udah bisa. Ini simpan gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan ke tombol edit. Edit ini akan digunakan untuk merubah data data di baris yang kalian klik nanti ya. Kalau klik di sini berarti merubah ini. Kalau di sini klik edit ini berarti mau merubah yang ini gitu. Baik,
berarti kita harus membuat link ini aktif ya, bisa diklik gitu. Sementara ini masih teks. Ini ada di folder project awal, berarti ada di index. Oke, index kita buka. Nah, kalau kalian ingat kemarin kan ada query untuk select, nama, harga, stok, order by, ID kayak gini ya. Ini untuk menampilkan list datanya. Nah, teksnya itu ini, edit, hapus ini. Kita cek di Chrome-nya. Ini ya, edit, hapus. Nah, di codingnya ini, edit, hapus. Nah, edit ini harus kita aktifkan sebagai tombol yang bisa mengedit nantinya. Oke, ini ada tombol tambah data ya, codingnya pakai ini ya, kurung siku A ref lari kemana gitu ya. Nah, kita copy saja biar cepat. Nah, di edit ini berarti kita paste di sini. Ini kita rubah jadi edit. Nah, kalau diklik dia lari ke tambah, sementara ini tambah .php ya. Kita rubah juga edit.php. Jadi nanti kita harus menambahkan di sini edit.php gitu ya. Oke. Nanti akan lari ke edit.php. Kita save, lalu kita coba reload. Nah, editnya jadi aktif, bisa diklik. Kalau kita klik, nah, masuk edit.php, not found. Jadi memang filenya belum ada. Ya, kita harus buat file edit.php. Edit.php rencana isinya adalah ketika kita klik edit ini, tampilannya tuh seperti ini, seperti tambah data, tapi sudah ada datanya di sini gitu kan. Sudah ada datanya, kita rubah terus kita simpan, kembali lagi ke awal dengan data yang habis dirubah atau data yang baru. Berarti kita akan mengcopy tambah.php ini menjadi edit.php. Kita copy-nya ya klik kanan, drag, lalu copy here. Dan kita rubah edit.php. Kita buka edit.php, tampilannya nanti akan kita rencananya seperti ini ya, seperti tambah gitu ya. Berarti tampilannya sudah kita cek, kita reload, lalu kita klik ini edit.php. Nah, jadi tampilannya kayak gini ya, edit.php, karena kita mengcopy dari tambah barang tadi. Tambah barang kayak gini, kita copy, tapi namanya kita rubah jadi edit.php. Jadi tampilannya kayak gini. Oke, kita harus menampilkan data di mana data yang ada di sini itu terbawa gitu, terbawa ke edit.php gitu ya. Terbawa. Nah, jadi yang perlu kita pasang di sini, kita akan menggunakan metode get ya. Get. Nah, editnya tombol edit ini kita akan rubah, dia harus membawa ID-nya ini ya. Membawa ID-nya ini dibawa ke halaman edit dan ID-nya merupakan modal untuk menampilkan data. Jadi datanya nanti akan muncul di sini. Bermodalkan ID yang dibawa. ID ini maksudnya. Nah, ID ini kan auto increment ya, primary key gitu. Jadi tidak bakal ada yang sama, jadi nggak akan ambigu nantinya. Kalau yang kita klik ID yang di bawah 3, berarti akan ditampilkan yang ini. ID yang di bawah 4, berarti akan menampilkan yang ini gitu. Nah, kembali ke depan, lalu tombol edit harus kita sisipkan ID-nya setiap baris ini. Ya kan? Merupakan modal untuk menampilkan data di halaman edit.php-nya nanti. Oke. Kita masuk ke index. Nah, tombol edit ini ya, edit.php kayak gini. Ini kita harus menyisipkan ID. Yang pertama, cek query-nya.
ini digunakan untuk menampilkan data ya di sini ya. Nama, harga, stok. Nah, ID-nya belum ada, kita tambahkan di sini ID, koma. Nah, gini. Jadi ID harus di-select juga biar tampil datanya di sini, tapi tampilnya kita taruh di link, bukan di tampilan data gitu. Caranya adalah kita akan belajar metode get-nya ya. Edit.php, kita kasih tanda tanya, ID sama dengan, kita kasih tag PHP lagi, gini. Nah, kita tampilkan echo seperti ini. Ini kan echo data nama barang ya. Sama seperti ini. Kita copy saja. Paste di sini. Data namanya kita ganti ID. Nah, kita save. Jadi munculnya adalah kita reload. Nah, di sini tombol edit. Kalian lihat yang di ujung sini ya, ada tulisan tuh. Kalau mouse-nya saya taruh di edit gitu, di sini muncul tulisan ya. Ada ID yang tampil. Nah, ada kan? ID 8. Ini ID-nya 7, 6, 5 gitu ya. Jadi ID-nya ini akan kita pakai sebagai modal untuk menampilkan data. Oke. Kalau kita klik edit di sini, di AC Panasonic ini ya, kita klik edit. Nah, masih kosong karena kita belum menggunakan ID-nya. Nah, URL-nya, alamatnya jadi begini ya, edit.php, terus ada ID sama dengan 8. ID yang di bawah, yaitu 8, harus kita tampilkan data yang ID-nya 8 di sini. Oke. Kita masuk, berarti ini tadi di halaman edit.php. Kita masuk ke edit.php. Di paling atas, kita gunakan untuk menerima metode get-nya, yaitu ID. Jadi kita pasang tag .php dulu di sini. Kita bikin variabel $id. Nah, bikin variabel ID, isinya adalah saya gunakan untuk menerima lemparan ID tadi. Nah, lemparan dari beranda tadi. Nah, beranda ini kita klik edit, dia melempar ID 8. Kita terima di sini, yaitu $get kurung, lalu petik di sini nama variabel get-nya adalah saya kasih ID ya. Berarti di sini kita pasang ID. Jadi dia tahu yang di URL itu yang sama dengan 8 itu ID gitu. Kita tampung di sini jadi variabel ID. Ya. Titik koma jangan lupa. Kita save. Berarti di halaman edit.php kita sudah punya modal ID-nya. ID berapa tadi? Nah, di sini berarti nama barang ini akan ada value-nya ya. Value-nya. Kalau sudah ada value-nya, nanti tinggal diganti atau gimana, diubah gitu ya. Namanya diedit, juga diedit gitu ya. Jadi diubah, terus ada simpan. Sama seperti proses tambah ini nanti. Nah di sini setelah kita punya variabel ID, kita kasih enter di sini, enggak bingung. Nah, setelah kita punya variabel ID dari database barang tadi, table barang tadi, kita akan menampilkan datanya dari ID yang di bawah. Cara menampilkan datanya sama seperti menampilkan ini. Menampilkan data barang ya. Tapi akan kita kasih where di sini nanti. Oke. Kita copy dari sini ya. Dari sini. Ini dulu, satu-satu dulu. Query-nya kita copy. Lalu di sini akan saya pasang query-nya. Di dalam, karena kita mau menampilkan yang nama barang, harga ya, kita query-nya taruh di
atasnya saja. Nah, di sini kita pasang tag PHP. Nah, ya, karena ini code PHP ya. Kalau yang ini code HTML, ini code PHP. Query-nya adalah select detailnya. Nah, select detailnya. Dan kita pakai where. Di sini kita akan select apanya, nama ya. Jadi yang mau kita data yang bisa dirubah adalah nama, harga, dan jumlah barang. Oke, berarti kita select nama, harga, dan jumlah barang atau stok. From data barang, order by-nya dihapus. Nah, tidak perlu karena kita hanya menampilkan satu data kan, satu baris data yang dimana ID-nya adalah yang dilempar tadi. Berarti select ini from data barang, kita kasih where, seperti yang kalian pelajarin di basis data ya. Where ID sama dengan, langsung saja, $ID. Saya akan menampilkan nama, harga, stok dari data barang di mana yang ID-nya adalah lemparan dari get tadi, dari URL-nya tadi. Ya. Berarti kan kalau data yang dilempar itu seperti ini ya, 8 gitu. Berarti yang ditampilkan hanya satu baris, berarti yang ini, 8 AC Panasonic ini. Yang ditampilkan adalah yang ini. Nah, oke, kita kembali ke code-nya dulu. Kalau query-nya sudah kita pasang begini, lalu kita gunakan untuk menampilkan datanya. Nah, caranya seperti ini, $data MySQL fetch array. Kalau ini banyak baris, makanya pakai while ya untuk di indeksnya. Sementara kita akan menampilkan hanya satu baris, berarti nggak perlu pakai while. Kita copy yang ininya saja. Nah, $data MySQL fetch array. Variabel data akan menampung hasil query dari atas ini, $SQL. Nah, $SQL kita kasih titik koma, jangan lupa. Di sini pertama nama barang ya. Kita kasih name nama barang, lalu kan rencananya kita akan merubah yang ini, AC Panasonic ini kita edit gitu. Datanya muncul di sini ya. Data yang yang dipilih itu. Jadi value-nya kita isi, bukan kosong gini. Value-nya adalah kita pakai tag PHP lagi. Echo $data kurung petik yaitu nama barang. Berarti di sini apa? Field-nya nama. Oke, nama. Oke, ini ya. Value ini kita copy. Terus yang bagian harga, nah, kita paste di sini. Namanya kita ganti harga. Terus jumlah, sorry. Ini perlu, oh iya, tanda petiknya lupa. Nah, terus value sampai petik 2 ini ya, kita copy. Jumlah barang juga harus kita munculkan nilainya. Kalau jumlah barang berarti di sini field-nya stok ya. Di sini berarti kita ubah stok. Nah, jadi ada nama kita tampilkan, harga kita tampilkan, stok kita tampilkan. Kita save. Lalu kita coba masuk ke beranda dulu. AC Panasonic nih, mau kita rubah nih. Kita klik edit. Nah, maaf. Ada error ya. Oh ya, sorry. Kita kurang pasang ini ya. Jadi di mana-mana harus kita include ya, karena kita belum sampai ke fungsi. Coba kita cek yang ini juga. Tambah simpan coba. Ini juga kan include-nya. Oke. Harus di paling atas harus ada code ini, include koneksi.php karena ini sebagai jembatan
ngasih tahu bahwa kita database-nya itu ada di stringnya ada di koneksi.php. Nah, koneksi.php kita buka ini kan, ngasih tahu kalau kita mau bermain dengan database ini gitu kan, biar nggak bingung sistemnya. Kita ulang lagi coba. Udah kita save ya. Lalu kita AC Panasonic ini kita klik edit. Oke, muncul ya. AC Panasonic harganya ini, jumlah barangnya 4. Nih, di database-nya AC Panasonic harganya ini jumlahnya 4. Benar ya? Kita coba ke depan lagi, kita mau misalnya mau rubah yang ini, yang lemari gitu. Lemari 3 juta, stoknya 6. Kita mau edit nih, klik edit di sini. Oke, muncul ya, lemari harga ini 6. Nah, tinggal kita akan membuat proses simpannya. Jadi misal lemari ini mau kita ubah namanya nih, lemari baju gitu misalnya. Kita akan membuat proses simpannya. Oke, kita ya, proses simpannya itu juga kita sama seperti tambah simpan ini. Yes. Kita akan mengcopy dari ini. Dari beranda, ini ada tambah data ya. Nah, ini kan ada proses simpan. Nah, kita akan mengcopy itu dan kita modif lagi dikit. Nah, AC Panasonic datanya ini kita edit. Nah, di sini kita rubah, gitu datanya kita rubah, lalu kita simpan. Dengan catatan, berarti kalau kita klik simpan, dia akan lari ke ini. Sementara actionnya di sini tambah simpan.php karena kita mengcopy dari file tambah.php tadi ya. Ini kita rubah. Berarti edit simpan gitu ya. Merupakan prosesnya di sini. Kalau edit.php tampilan ini, kalau edit simpan berarti prosesnya untuk menyimpan dari editnya tadi. Dia harus lari ke sini. Tapi dengan catatan ini juga harus bawa ID karena agar tahu proses penyimpanan nanti itu yang diubah adalah ID yang ini gitu kan. Kalau hanya ini kita simpan, nanti lari ke edit simpan.php ini, taunya hanya nama, harga, jumlah barang. Nggak tahu ini adalah data untuk edit yang mana gitu, yang baris mana. Sistemnya nggak tahu, makanya kita kasih tahu di sini pakai get lagi, boleh. Di sini udah ada variabel ID ya yang mau kita ubah, berarti di sini seperti tadi tanda tanya ID sama dengan kita pakai tag PHP lagi echo, jangan lupa echo dollar ID titik koma. Nah, jadi kita akan masuk proses simpan dan membawa ID-nya biar mesinnya tahu atau aplikasinya tahu yang kita rubah itu adalah data yang ID-nya ini gitu misalnya. Kita save. Ya. Jadi akan lari ke edit simpan. Kita copy paste saja yang ini. Tambah simpan ini kita copy. Klik kanan drag gitu ya. Otomatis lepas muncul ini. Copy here. Dan kita ubah. Edit. Simpan. Ya. Jadi kita suruh dia lari ke sini. Filenya ada edit simpan. Oke. Nah, di sini file koneksi udah ada. Dan kembali lagi kita bikin variabel ID untuk menerima metode get dari URL-nya tadi. Dari ini ya. Nah, dari ini. Edit simpan.php tanda tanya get variabel get ID itu isinya adalah ID. Ya. Jadi di sini kita bikin variabel ID untuk menerima metode get-nya. Seperti tadi get ID. Ya, yang di URL namanya yang punya sama dengan tadi kan namanya ID ya. Kita tulis ID di situ.
kita sudah punya modal ID. Lalu di sini adalah di edit ini metodenya adalah post untuk membawa data-data ini, membawa value-nya setelah kita rubah. Ini ya, beranda misalnya. AC Panasonic kita edit. Nah, simpan ini metode postnya itu gunanya adalah membawa data-data yang hasil ubahan kita ini. Misalnya AC Panasonic kita rubah jadi AC LG gitu ya. Kayak gitu. Simpan data hasil ubahan kita itu akan dibawa dengan metode post. Sehingga lari ke edit simpan dengan metode post, kita juga menerimanya pakai post. Ya, ini namanya nama inputannya ya. Itu adalah name ini, nama barang, harga, jumlah barang. Harus sama, nama barang, harga, jumlah barang. Sudah sama seperti di tambah simpan.php ya. Jadi ini variabelnya untuk menampung post. Menampung data-data yang dilempar. Sudah sesuai ya, nama, harga, jumlah barang. Kalau kita sudah punya modal ID dan datanya, berarti kita bisa melakukan update data. Nah, di sini query-nya akan kita ubah. Oke. Kita pakai query update ya. Update nama tabelnya table data barang ya. Table data barang. Update data barang. Set field-nya adalah kita cek. Field-nya adalah nama, harga, stok ya. Berarti nama sama dengan petik 1 karena pakai string ya. Itu dolar nama barang. Nah, update. Nah, kan siapa tahu yang dirubah yang namanya atau harganya atau jumlah stoknya gitu ya. Pokoknya semua dilempar di post sini dan diterima oleh variabel ini. Nama barang, harga, jumlah barang. Berarti update data barang, set nama, field nama, itu kita ubah isinya datanya di variabel nama barang ini. Kita koma lagi, terus field apa? Harga. Gitu. Harga sama dengan dolar harga. Koma lagi, karena ada 3 ya. Nama fieldnya adalah stok. Kita berarti stok sama dengan dolar jumlah barang. Nah, update table data barang, set field ini isinya ini, field in isinya ini, field ini isinya ini harus ada where, di mana yang data yang dirubah adalah yang ID-nya sama dengan apa? Ini ya, dolar ID. Jadi yang kita rubah yang sesuai yang kita klik. Gitu. Yang kita rubah harus sesuai yang baris yang kita klik edit. Jadi where ID sama dengan dolar ID ini yang dibawa oleh URL get ID itu. Karena dibawa oleh ini. Edit.php tanda tanya ID sama dengan 8 gitu ya. ID sama dengan dolar ID. Berarti yang dirubah adalah satu baris, yaitu baris yang kalian klik gitu. Yang kalian update adalah sesuai dengan baris yang kalian klik. Jadi nggak kesasar kemana-mana. Harus ada where ID-nya yang mana yang diedit. Nah, kita simpan. Setelah berhasil mengupdate, lalu akan kembali ke index.php, header ini ya. Nah, kita simpan sudah ya. Lalu kita coba tes. AC Panasonic
kita mau rubah deh data ini. Kita edit. Nah, AC Panasonic-nya jadi AC LG. Kita simpan. Nah, berubah ya. AC LG. Meja ini harganya kita rubah. Jadi mau kita rubah jadi 300.000 gitu ya. Meja ini berarti yang kita klik adalah ini. Edit. Meja kita rubah harganya. Jadi 300.000. Kita simpan. Oke, berubah ya. Lalu kita coba edit stok. Nah, monitor LED ini kita edit stok nih. Stoknya kita ganti jadi 5 gitu. Kita edit di sini. Nah, datanya ke bawah kan. Ini kita rubah jumlah barangnya hanya 5. Kita simpan. Oke, berubah jadi 5. Nah, itu adalah fitur edit ya. Ini juga edit. Nah, datanya tinggal kita rubah terus kita simpan. Kalau nggak dirubah ya masih sama. Meja 300.000 kita edit. Tapi kita nggak ngerubah apa-apa di sini, misalnya langsung simpan gitu ya. Ya sama gitu. Karena apapun yang ada di data yang di bawah ini akan digunakan untuk mengupdate data di mana yang ID-nya 4. Simpan, setrika. Nggak berubah ya, karena kita memang nggak merubahnya. Lalu, satu lagi, kita harus bisa menghapus data misalnya. Nah, ini belum bisa diklik ya. Kita akan membuat hapus data. AC LG. Kalau kita klik di sini hapus, berarti data ini akan hilang. Ya, data ini hilang. Oke, kita coba tombol hapusnya kita buat. Nah, kan di indeks ini ya. Edit, sudah ada linknya, jadi bisa diklik. Yang hapus belum. Kita copy aja di sini, sama. Dari A sampai ini ya, kurung siku /A ini ya. Kita copy. Hapus ini kita paste di sini. Nah, editnya kita rubah dulu. Hapus. Nah, kita suruh tetap ya. Karena ini tombol hapus yang ini, berarti kita mau menghapus yang ini. Berarti tetap bawa ID ya. Biar tahu yang kita hapus adalah ID yang ini. Kalau kita klik yang ini. Kalau klik yang ini, berarti yang dihapus adalah ID yang ini. Berarti tetap seperti ini. Ada ID-nya sama dengan, cuman dia larinya ke hapus.php misalnya. Hapus.php. Oke, kita save. Nah, kita reload. Nah, jadi sudah bisa diklik ya hapusnya. Kita klik. Not found. Karena kita belum membuat hapus.php. Sama seperti kita copy dari sini deh. Edit simpan ini kita copy. Ya. Kita bikin hapus.php udah ada ya. Hapus.php. Copy paste enggak masalah ya kalian. Yang penting kalian paham gitu ya. Copy paste itu untuk mempercepat pekerjaan memang. Jadi enggak apa-apa asal kalian paham. Di hapus.php ini, nah ini kan ini, lari hapus.php dengan ID yang saya klik adalah yang ID-nya 7. Nah, berarti sama. Include koneksi.php tetap. Nah, di sini kita tampung pakai variable $ID yang merupakan ID yang di URL ini. Nah, ID sama dengan 7. Kita tampung di $ID ya, variable ID. Kita tampung. Berarti ini tidak perlu, ya kan? Karena kita hanya menghapus. Berarti kita butuh query-nya isinya adalah hapus. Query delete. Delete. Gimana? From, gini ya. From data barang. Di mana yang saya hapus adalah yang ID-nya sesuai dengan saya klik. Berarti lemparan dari method get-nya. $ID. Gini ya. Di mana $ID sama dengan $ID. Lalu setelah menghapus, lari ke indeks. Nah, ini header ini. Kita save, lalu kita coba
ya. ACLG mau kita hapus gitu ya. Kita klik hapus. Nah, hilang kan? Meja mau kita hapus. Datanya ada 7. Dia akan berkurang 1 dengan kita menghapus baris yang meja ini. Kita klik hapus. Oke. Nomornya dia mengatur sendiri ya. Otomatis ya nomornya ini. Misalnya AC ini juga kita hapus ya di sini. Nah, berarti kita hapus. Nah, hilang kan? Oke, kita sudah berhasil membuat fungsi edit dan fungsi hapus ya. Oke, kita berarti tambahannya adalah kita membuat mana tadi? Edit.php, edit simpan.php. Kita edit modifit aja. Oh ini. Kita berarti tambahannya kita bikin edit dan kita bikin edit simpan.php, lalu kita ngerubah yang di indeks, tombol hapusnya kita rubah, dan hapus.php. Ya, tambahnya itu ya. Ini kita buka yang index.php dulu. Silahkan, ini codingnya. Akan saya scroll pelan-pelan, jadi kalian bisa jeda kalau mau mengetiknya. Oke, dari indeks kita bikin edit. Nah, ini adalah file editnya. Terus ini file edit simpannya, ya. Seperti ini. Lalu, ini adalah file hapus. Ya, yang paling pendek ya isinya. Karena hanya menghapus, nggak peduli isi datanya apa, yang penting ID itu mintanya dihapus gitu. Ini langsung aja delete from gitu. Oke. Sekian dulu video tutorialnya. Silahkan kalian coba di rumah dengan file terakhir yang kita kerjakan sama-sama kemarin ya. Kalian pasang seperti yang saya ajarkan tadi. Lalu kalian coba memperbaharuinya dengan mengaktifkan tombol edit berikut fungsinya di dalamnya dan hapus juga. Oke. Baik, sekian dulu untuk tambahan materinya yang masih sederhana ya ini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.